Puluhan tahun gue tinggal di Bekasi, gue baru ngerasain Bekasi itu punya gubernur. Soalnya gubernur yang kemarin itu cuma diem duduk ya di Bandung. Emang kayaknya single itu adalah pilihan terbaik gitu loh. Jadi nggak ada memenuhi kebutuhan istri gitu. Nggak ada yang kepengen beli Hermes, beli LV, beli Dior, beli YSL, beli apalah itu. Menurut gue ini Kang Deddy Mulyadi ini keren banget, keren banget. Gue yakin pasti banyak yang benci, pasti banyak yang gak suka. No. Gue tuh bangga banget ya sama orang yang terjun langsung ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu. Ketimbang lu diem di kantor, lu setiap hari ke kantor, tapi lu nggak tahu perkembangan proyek lu sampai mana, lu nggak tahu perkembangan pekerjaan lu sampai di mana dan segala macamnya itu. Ya ke kantor iya, tapi kalau setiap hari di kantor, sedangkan lu adalah seorang gubernur yang harus mendengarkan keluh kesah warganya, terus lu duduk diem doang di kantor. Gimana caranya lu bisa tahu kalau anak buah yang lu suruh itu kerjanya bener? Di kantor itu cuma teori sayang, tapi prakteknya ya di lapangan dong. Kerja kalau cuma di kantor, kalau cuma teori, semua orang bisa. Tapi nggak semua orang bisa turun terjun langsung ke lapangan dan nggak semua orang punya skill. Ini mah harusnya bukan Kang Deddy, tapi King Deddy. Buat Gubernur Jawa Barat, KDM, Anda itu Pak, kalau bikin kebijakan atau bikin gebrakan, itu jangan terlalu satset Pak. Ini para ahli yang sering ngeritik Bapak ini pada kaget Pak, gitu. Bapak itu mulai dari pelarangan studi tur, anak nakal akan dibina oleh militer. Kalau Bapak itu tuh dikritik tuh sama para ahli Pak. Soalnya Bapak itu terlalu satset Pak. Biasanya kalau bikin kebijakan itu harusnya dikaji dulu Pak. Dikaji, terus kan keluar anggaran buat kajian. Dari kajian tersebut melahirkan penelitian. Harus dilakukan penelitian Pak. Penelitian, keluar lagi anggaran Pak. Nah, setelah dilakukan penelitian, baru harus disosialisasikan Pak. Nah, disosialisasikan itu keluar lagi anggaran Pak. Dan ini sebenarnya pendapat ahli atau ahli berpendapat gitu, atau mencari pendapatan mungkin. Kang Deddy ini memasukkan anak-anak ke barak militer ini artinya adalah untuk menjadikan anak-anak tersebut ini menjadikan anak-anak yang tangguh tentunya. Tetapi beda lagi ceritanya bagi Komisi 10 DPR RI Bu Hesti. Ini malah orang ini malah katanya Gubernur Jawa Barat melanggar HAM, melanggar hukum. Karena anak-anak tersebut adalah perlu dibina itu bukan di barak militer, ya. Padahal bangsa Indonesia ini memerlukan orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang disiplin, sehingga negara kita akan maju ke depannya. Nah, bagaimana menurut Anda ya tentang apa yang dilontarkan Bu Hesti ini ya? Karena Bu Hesti ini adalah orang yang menentang kebijakan KDM. Like, komen, dan share tentang PT ini ya, yang lagi rame ini. Baru satu program aja udah bikin gempar satu Indonesia. Belum nanti rencana-rencana program lain yang belum rampung dipublis. Kenapa? Malu ya sama pemimpin yang baru dilantik kerjanya nyata. Kenapa? Pada bangun sekarang. Pada pengen kelihatan kerja gitu. Pada nentang-nentang segala. Malu, harusnya malu sama pemimpin baru tapi kerjanya nyata. Setuju nggak sih programnya Kang Deddy Mulyadi ini diterapkan di satu Indonesia? Mana setuju banget. Aku tabok satu-satu. Program sebagus ini bisa-bisanya ditolak. Lihat nih, si Teteh. Aduh Teh, ngapain nangis? Anaknya nggak bakal mati. Tapi memang ini program bagus banget guys. Kalau bisa program ini diterapkan satu Indonesia, setuju nggak? Kalian tag Menteri Pendidikan biar mereka tahu. Aduh Bu, ngapain nangis? Anak lu tuh dikasih paham, dikasih pelajaran, ya kan? Jadi bocah-bocah, ya barudak-barudak yang kelakuannya si setan dimasukin tuh ke sono. Inces juga tuh, setuju gak kalian? Udah deh, belajar yang bener, bukan make upan di sekolah. Dan tau gak kalian, gue dulu pernah tuh ikut program kayak gini, tapi bukan karena gue bandel. Nah pada saat itu tuh, gue salah satu pelajar yang mewakili Sumatera Utara untuk ikut LDK Nasional di Secapa, Bandung. Udah, memang aji banget, digembleng abis-abisan. Dan programnya tuh mirip sama yang dijabarin sama Kang Deddy. Nah jadi menurut kalian setuju nggak kita terapkan di satu Indonesia? Kalian tag lah sekalian Pak Prabowo. Deddy Mulyadi kirim siswa nakal ke barak militer. Pramono Anung Jakarta punya kebijakan sendiri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak memberikan banyak komentar soal kebijakan Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pramono menegaskan bahwa dirinya tak akan meniru cara Deddy Mulyadi dalam mengatasi masalah kenakalan remaja di Jakarta. Nah, katanya ada kebijakannya sendiri gitu ya guys ya. Dan gue sangat setuju sih dengan kebijakan yang keren ya, kebijakannya Pak Deddy Mulyadi ya. Gue ngeliat ini sih kenapa gue pengen bahas, karena keren banget gitu loh guys ya.
gebrakan yang oke banget ya buat orang-orang. Katanya kan anak-anaknya banyak yang tawuran, main Mobile Legend, yang nggak disiplin, ke sekolahnya kesiangan, terus males-malesan, ngerokok, bahkan sampai ada yang narkoba. Nah itu keren banget sih, dan usianya anak SMP. Ya gue berharap sih gubernur Jakarta ya, nih gue fokusnya Jakarta, dan mungkin nanti seluruh Indonesia bisa mengikuti gitu. Jangan karena gengsi gitu ya, punya kebijakan sendiri. Ya kebijakannya apa dulu gitu loh. Kalau menurut gue sih ini udah oke banget langkahnya gitu, dimasukin ke barak militer, dididik sama TNI, ya mudah-mudahan sih bisa jadi tentara gitu ya, bisa TNI, bisa jadi angkatan laut, darat, laut, udara, ya kan begitu kan. Ya sebenarnya oke banget gitu, ngelatih mental, ngelatih fisik, ya kan, ngelatih disiplin, nah banyak banget gitu. Jadi ya gue bersyukur juga sih kalau semakin ngeliat kayak gini, gue jadi kayak nge-flashback. Gue gila, emak gue dulu kenapa galak ya, emak gue kenapa ya dulu keras banget sama gue ya. Ternyata ini gitu guys ya, yang pengen dibentuk sama emak gue gitu. Kenapa emak gue kok kerasnya melebihi militer ya gitu ya. Gue dibantai-bantai dulu, SD gue dipukul pakai kemoceng gitu kan, salah dikit dihabisin, dijejelin sambel, mau dicekek gitu kan. Kayak gila sih guys, kayak malah lebih gila gitu loh guys, malah lebih gila gitu loh didikan sama gue ketimbang militer gitu sebenarnya. Cuma kan ya lo lihat gitu loh, akhirnya lo jadi kayak gimana sih gitu loh, lo jadi anak yang seperti apa gitu loh. Karena ya gue ngeliat sendiri gitu, karena gue punya temen yang mungkin dididiknya agak dimanja, nggak galak, nggak yang gimana gitu, hasilnya beda gitu loh. Nantinya jadinya seperti apa tuh bakal beda gitu. Ya mungkin menurut kalian gimana guys? Mungkin yang orang tua atau dari sisi yang anak ya, mungkin udah jadi orang tua gitu. Karena gue generasi 90-an ya, 92, generasi zaman-zaman dimana handphone tuh belum secanggih sekarang. Bisa main TikTok lah, bisa main, anak-anak sekarang bisa main YouTube lah, Mobile Legends segala macem gitu. Jadi kadang-kadang ada perasaan bangga juga mungkin ya, kita nggak hadir di fase-fase dimana handphone dulu tuh secanggih sekarang gitu. Kita juga jadi lebih bisa balance hidupnya gitu, bisa lebih fokus ke teman-teman kita, ke pelajaran, ya kan, ke keluarga gitu. Ya, gue akui sih memang ada plus minusnya ya, kecanggihan teknologi handphone sekarang seperti itu. Kalian bisa tulis saya di kolom komentar ya, kalau menurut kalian setuju nggak sebagai sisi orang tua atau sisi anak ya dengan program ini. Karena gue pernah dulu ngeliat ya guys, pernah gue pulang subuh jam 4, jam 5 subuh, terus gue ngeliat di jalanan tuh anak SMP tawuran gitu. Kayak ngenes aja gitu di Jakarta, ya ampun, jam 4, 5 subuh ngapain gitu loh. Kayak yang harusnya lu sholat gitu ya, yang harusnya lu siap-siap gitu untuk ke sekolah gitu, mungkin lu malah tawuran gitu loh. Ngapain gitu. Nah ini kan jadi PR gitu ya. Mau Jakarta nih mau ngapain nih Pak Gubernur nih, ya kan? Mau dibikin ring tinju kah? Atau mau dibikin apa gitu yang lain gitu ya, mungkin Beyond ya. Ya kan? Atau mau dilatih, ya I don't know gitu kan. Sebenarnya kan nggak masalah juga, mau ngikut juga nggak masalah gitu. Bukan persoalan gengsi kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar guys. Sumpah gue lagi kagum banget sama Kang Deddy, Gubernur Jawa Barat, yang buat gebrakan gue pikir gimmick doang. Yang dia buat aturan kalau anak sekolah anak-anak bakal dimasukin ke markas TNI untuk dididik. Dan terjadi beneran, anak-anak abis tawuran diciduk, dimasukin ke markas TNI untuk dididik selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Anjir, gue pikir cuma gimmick doang, ini orang beneran bro, sumpah. Sampai-sampai orang tuanya itu pada setuju anaknya buat dimasukin ke situ biar bener. Bahkan ada yang komen juga, Pak, anak saya ini nggak pernah tawuran, nggak pernah make dan sebagainya, tapi nakal, boleh nggak dititipin? Orang tuanya sampai ada yang ngajuin anjir. Ditambah lagi dia buat aturan anak sekolah tidak boleh bawa kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Dan itu beneran dilakuin, dan akhirnya banyak pelajar di Jawa Barat itu yang jalan kaki. Dan sumpah baca komennya, enak kan kalau jalan kaki kayak orang dulu, lu bisa kenal sama orang baru, ngobrol di jalan, bangun lebih pagi. Bro, sumpah, gue mungkin bukan orang Jawa Barat, gue orang Lampung ya, tapi gue bangga sama gubernur lu pada. BTW Kang Deddy, itu anak sekolah tuh sebenarnya motornya dibawa tapi ditaruh di warung, ya kan? Karena selama ini kita ngeliat yang begini itu cuma ngomong doang, gimmick doang. Ternyata beneran, karena kemarin ada gubernur dari sebuah provinsi yang bilang kalau Kang Deddy itu cuma buat konten-konten doang dan sebagainya. Sedangkan dulu orang yang ngomong ini pernah bilang kita bakal buat provinsi ini seperti Jepang, Cina, dan sebagainya. Dan buktinya tidak ada perubahan.
Buktinya Kang Deddy bisa ngehemat anggaran untuk media sosial Jawa Barat dari 50 miliar jadi 3 miliar. Dan sedangkan yang ngomong itu tidak ada hasilnya. Gimana masyarakatnya? Ini gue baru nemu bahwa ada gubernur ataupun pejabat yang memang melek sama teknologi yang bisa manfaatin media sosial dengan baik, yang bermanfaat langsung ke masyarakat dan memberikan dampak langsung ke masyarakat. Sedangkan pejabat-pejabat yang ngomong ngapain lu buat konten dan sebagainya, mereka tidak bisa memanfaatkan media sosial, teknologi untuk bisa mengembangkan pekerjaan mereka biar masyarakat tahu dan dia juga tahu apa yang dibutuhin masyarakat. Bener atau enggak? Karena menurut gue banyak instansi-instansi atau pejabat yang menurut gue pribadi itu yang kolot dan gak bisa manfaatin teknologi, sumpah. Betul. Sekarang Kang Deddy bisa ngehemat 2 sampai dengan 3 miliar untuk daerah Jawa Barat dari segi media sosial. Pertanyaannya, kenapa gubernur lain ataupun pejabat lain tidak melakukan hal yang sama? Yang jelas-jelas itu bermanfaat loh, dan bukti mengurangi 2-3 M itu bisa dialihkan ke masyarakat langsung. Pertanyaannya, apakah pejabat di daerah kalian bisa sehebat Kang Deddy? Jujur gue bangga sama gubernur lu pada. Dan gimana tuh gubernur yang ngomong tukang konten doang? Masyarakatnya coba spill dong. Saudaraku, panggung landscape dari politik nasional kini sudah berubah. Dulu ada tren selalu bahwa yang di Jakarta itu selalu akan menguasai media, akan menjadi trend center, akan menjadi barometer munculnya tokoh-tokoh nasional. Itu tidak kita pungkiri. Karena apa? Karena misalnya Joko Widodo, suka atau tidak suka, fakta menunjukkan bahwa begitu beliau menjadi gubernur Jakarta, panggungnya kian moncer, liputan medianya kian moncer, dan seluruh apa yang menjadi kerjaan atau gerakan-gerakannya, tindakan-tindakannya, kebijakan-kebijakannya selalu disorot oleh publik. Nah, beralih dari Joko Widodo ke Anies Baswedan, ya, Anies Baswedan juga begitu. Panggung Jakarta itu menjadi panggung etalase nasional calon-calon kandidat presiden di masa depan. Karena lagi-lagi bahwa pusat media itu ada di Jakarta, TV ada di Jakarta, radio di Jakarta, koran, media apa semua di Jakarta lengkap, sehingga pemberitaan frame media ini mendominasi. Dan Jakarta menjadi tangga untuk tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional untuk meraih posisi yang lebih tinggi menjadi tokoh-tokoh nasional. Seperti tadi, Joko Widodo bisa jadi presiden, mencalonkan presiden. Terus Anies Baswedan juga begitu, ya, mencalonkan jadi presiden. Walaupun Jokowi menang, Anies gagal. Tapi tidak apa-apa, artinya kita sudah melihat bahwa Jakarta itu adalah barometer munculnya tokoh-tokoh nasional, munculnya kandidat-kandidat pemimpin nasional, munculnya orang-orang yang ke depan akan memimpin negara. Terlepas nanti pada waktunya pertarungannya menang atau kalah. Ya. Betul. Nah, ketika munculnya dari daerah misalnya, ya, itu Ganjar Pranowo. Kemarin tuh sebelum mencalonkan presiden, Ganjar Pranowo itu media sosialnya kuat, ya kan? Tapi tetap trend centernya adalah Jakarta, ya. Barometer Jakarta, menjadi etalasenya Jakarta. Dan sekali lagi, apakah berikutnya Pramono Anung atau Rano Karno mampu memanfaatkan Jakarta menjadi panggung etalase naik ke panggung berikutnya menjadi calon-calon presiden yang akan datang atau kandidat-kandidat pemimpin nasional yang akan datang? Nah, ini perlu, saya kira kita tunggu waktu yang akan bicara. Tapi saya mengamati sudah ada pergeseran, yakni dari Jakarta untuk kali ini panggung Jawa Barat, panggung Bandung, panggung Tatar Sunda itu justru sekarang mendominasi berita-berita pimpinan nasional karena munculnya Kang Deddy Mulyadi. Apakah Deddy Mulyadi bisa menjadi trend center ke depan menjadi pemimpin nasional? Tentu ini akan menjadi waktu. Tapi setidaknya hari ini berita media nasional, berita koran, berita medsos semuanya sudah mengarah dan menyorot ke Deddy Mulyadi. Apalagi Gubernur Jawa Barat ini sekaligus punya media sosial yang selalu menjadi trending, yang selalu menjadi pembicaraan orang, selalu dikutip orang. Dulu Anies juga punya, sekarang juga Anies punya. Si Ganjar juga dulu punya, ya kan, media sosial. Tapi saat ini
media sosial Ganjar maupun Anies tidak pernah menjadi trending topic, menjadi pembicaraan para pengamat atau para politisi. Tapi kali ini semua membicarakan semua langkah-langkah kebijakan Pak Deddy Mulyadi, sehingga kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi selalu disorot, selalu media massa ngejar. Kalau dulu orang barangkali pelihara wartawan, ya, Jakarta mengalokasikan biaya khusus untuk media pembangunan Jakarta. Saya kira itu wajar karena semua gubernur memang mengalokasikan media massanya, mengalokasikan biaya media massanya untuk publikasi, untuk pencitraannya, pencapaian prestasinya dari setiap kabupaten kota, setiap gubernur, ya, Pemda. Tapi sekali lagi, medianya Deddy Mulyadi kali ini yang menjadi rujukan semua media-media nasional. Bahkan banyak yang saya saksikan tidak perlu langsung ketemu Deddy Mulyadi, cukup menyaksikan channelnya dia, ditulis sama kawan-kawan wartawan untuk menjadi berita di koran-koran atau di media sosial yang lainnya. Artinya ini saya lihat tren pemberitaan Deddy Mulyadi yang sangat luar biasa saat ini, panggung politik nasional yang menjadi calon-calon bakal pemimpin nasional, pengkaderan calon pemimpin-pemimpin bangsa untuk merebut kursi kepresidenan, ya, atau wapres, ya, misalnya, itu sudah bergeser. Karena apa? Lagi-lagi Jawa Barat Deddy Mulyadi sekarang menguasai panggung nasional, menguasai pemberitaan nasional, menguasai ruang-ruang publik baik di media sosial maupun di media mainstream, sehingga rakyat berbondong-bondong mengidolakan Deddy Mulyadi. Dan sekali lagi, Pramono Anung atau gubernur-gubernur lain malah tidak memperoleh pemberitaan yang setara dengan Deddy Mulyadi. Bahkan apa yang terjadi pada gubernur Kalimantan Timur ketika dia dengar pendapat di DPR bilang bahwa Deddy Mulyadi itu adalah gubernur konten, malah yang terjadi gubernur Kalimantan Timur dirujak oleh netizennya Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena semuanya ketika disindir seperti itu, para pendukung Deddy Mulyadi akan marah, membahas, akan mengomentari. Para netizennya akan membela Deddy Mulyadi karena semua sudah diukur dari pekerjaan. Apakah Deddy Mulyadi dan Gubernur Kalimantan Timur itu pekerjaannya mana yang lebih berprestasi, mana yang berpihak pada rakyat, kebijakan-kebijakan apa yang sudah ditelurkan dalam waktu 2-3 bulan yang sekarang sedang berjalan di 100 hari pekerjaan para gubernur. Sekali lagi bahwa trend center, alamat pemberitaan yang fenomenal, yang viral, yang terus-menerus ini sekarang panggungnya ada di Jawa Barat. Bagaimanakah ke depan Deddy Mulyadi, panggung pemberitaan, panggung politik, panggung kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi, apa terus bisa mempertahankan trennya untuk menjadi kiblat nasional sehingga beliau akan pada waktunya menjadi presiden atau wapres atau tokoh-tokoh yang lebih tinggi. Di saat yang sama pasti kita semua terus akan mengamati dan ayo kita terus jangan pernah lengah. Ya teman-teman, sebuah apa ya, menurut saya Gubernur Jawa Barat ini ya, Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang satset. Ya, kalau kata satset ini kan dipopulerkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo ketika itu ya. Tapi pada akhirnya langsung dieksekusi oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Dia bukan hanya ngomong ya, tetapi langsung mengeksekusi apa yang dia bicarakan, benar-benar dia laksanakan, benar-benar dia kerjakan. Contohnya, ketika itu dia mengatakan bahwa anak-anak sekolah yang suka tawuran, yang suka ngerokok, yang suka minum mabuk, akan saya masukkan mereka ke dalam barak TNI. Dan hari ini benar-benar terjadi apa yang beliau sampaikan itu. Ya, kita melihat bagaimana anak-anak sekarang ya, pelaku-pelaku yang suka tawuran itu dimasukkan ke dalam barak TNI, mereka dibina di sana. Ya, itu merupakan sesuatu hal yang positif. Bagaimana cara kita mendidik anak? Apalagi zaman sekarang dikit-dikit HAM. Orang tua pukul anak bilang HAM, ya, sampai-sampai ada anggota DPR ya, DPR RI kalau saya tidak salah, Ibu siapa, Siti atau siapa itu, yang KPAI itu, katanya itu melanggar HAM. Hei Ibu, terus kalau paskibraka yang dilatih oleh tentara itu, apakah itu melanggar HAM? Nah, apakah itu melanggar HAM? Ya, kemudian teman-teman, sosok Gubernur Jawa Barat ini ya, Kang Deddy Mulyadi ini, membuat saya jadi apa ya,
selama ini saya berpikir bahwa jabatan seorang pemimpin ya, seorang gubernur, seorang wali kota, seorang bupati, seorang presiden, 5 tahun itu terlalu singkat. Ya, karena bagaimana mereka bisa membangun daerah yang mereka pimpin dengan waktu yang sangat pendek 5 tahun itu. Tapi apa yang sudah dikerjakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu membuka mata saya. Ya, membuka otak saya bahwa pemimpin itu tidak harus butuh 2 periode, 3 periode. Ya, itu sudah dibuktikan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini. Belum aja setahun dia memimpin, sudah banyak kok kelihatan hasil kerjanya. Ya, artinya kalau pemimpin mau benar-benar bekerja, seharusnya 5 tahun itu adalah waktu yang cukup buat mereka. Ya, kalaupun nantinya mereka mencalonkan lagi, it's okay. Ya, no problem. Kalau mereka kerjanya bagus, kenapa tidak? Kenapa kita tidak memilih dia? Jadi sekali lagi, selamat buat Anda warga Jawa Barat. Anda tidak salah memilih pemimpin. Kami yang dari daerah lain ini sangat ngiri. Ya, melihat gubernur kalian ini sangat satset. Dan benar apa yang disampaikan oleh Bapak yang berkacamata tadi bahwa panggung Jakarta sudah bergeser ke Jawa Barat. Ya, itu tanpa kita sadari bahwa selama ini ketika pemberitaan itu selalu berfokus Jakarta, 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 dan Jakarta. Ya, karena memang waktu itu kan Pak Jokowi di sana, Ahok ada di sana, Anies Baswedan ada di sana, FPI juga ada di sana, HTI juga ada di sana. Semua media tertuju di situ. Tapi kali ini sosok Deddy Mulyadi benar-benar menjadi King Deddy Mulyadi. Keren ya teman-teman. Jadi selamat. Tetap sehat Kang Deddy. Terus menjadi orang baik.